Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pada sidang paripurna lalu, Undang-Undang ASN telah disahkan dan terkait hal ini Komisi 10 DPR RI menyampaikan seleksi untuk tenaga pengajar dengan status ASN P3K akan terus dilaksanakan selama 2 periode ke depan. Dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan DPR RI pada sidang paripurna lalu, ada harapan bagi seluruh guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan, pemerintah pusat telah menyediakan 1 juta formasi guru ASN P3K. Selama 2 periode seleksi, kuota tersebut telah terisi sekitar 800.000 formasi guru ASN P3K. Andreas menyebut seleksi untuk tenaga pengajar dengan status ASN P3K akan terus dilaksanakan hingga kuota 1 juta guru terpenuhi. Ini akan dilanjutkan, seleksi P3K ini akan terus dilakukan, nanti tahap ketiga, tahap keempat, dan seterusnya untuk memenuhi formasi tadi gitu, memenuhi kebutuhan guru tadi. Sehingga ke depan dengan Undang-Undang ASN yang baru ini kan ASN itu hanya ada 2 kategori. P3K. Kategori PNS dan kategori P3K gitu. P3K itu kan banyak pertanyaan, kenapa guru tuh P3K gitu. Kenapa enggak ASN ya? Kenapa enggak PNS gitu. Kan banyak, kami mau menjadi PNS. Kami enggak, kenapa P3K gitu. Karena P3K itu untuk pegawai ASN yang profesi. Jadi mereka yang profesi, guru itu profesi. Untuk diketahui, pada tahun 2023, sebanyak 230.000 guru P3K diterima untuk memenuhi kuota 1 juta guru ASN P3K. Sedangkan perekrutan tahun ini, formasi guru dibuka lebih banyak untuk mengganti guru yang pensiun. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 6 DPR RI soroti kegagalan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok jelang bulan Ramadan. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan setelah pemilu 2024 menjelang Ramadan pada Maret 2024 mendatang. Terkait kondisi ini, anggota Komisi 6 DPR RI Rafli Kande menegaskan pemerintah telah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Rafli menilai negara tidak serius mengantisipasi kenaikan bahan pokok yang terjadi di pasaran, seperti yang terjadi pada komoditas minyak goreng. Menurutnya, pemerintah harus melakukan kebijakan hilirisasi produk pangan di semua sektor dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Persoalan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menjaga kestabilan harga itu gagal. Pasti masyarakat mengatakan bahwa kebutuhan bahan pokok mereka itu sangat tinggi. Karena pemerintah benar-benar tidak konsentrasi menjaga kebutuhan, menjaga kestabilan harga bahan pokok masyarakat. Seperti minyak goreng. Kenapa tidak pemerintah dengan serius memaksa para pengusaha perkebunan untuk membangun refineri. Kenapa hal ini terus dibiarkan? Rafli Kande menambahkan persoalan kenaikan harga bahan pokok perlu diatasi dengan kebijakan seperti penyaluran sembako murah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan secara nasional. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam perhelatan ASEAN Parliamentary Assembly ke-14 di Baku, Azerbaijan, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tegaskan komitmennya wujudkan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina. Melalui Asian Parliamentary Assembly atau sidang APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, BKSAP DPR RI tegaskan komitmennya mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina.
Dalam sidang eksekutif konsel kedua yang mengawali rangkaian persidangan pleno IPA ke-14, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendorong agar negara-negara dunia dapat bersatu dalam upaya menghentikan penjajahan Israel di tanah Palestina. Ia mendorong terwujudnya aksi nyata parlemen kawasan Asia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Jadi kami menyampaikan tadi terutama terkait dengan situasi di kawasan, yaitu situasi Palestina. Jadi kami menyampaikan dukungan dari masyarakat Indonesia, baik itu dari pemerintah, presiden, parlemen, dan seluruh rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dan kami juga termasuk yang mendukung terbentuknya Komisi Palestina di Parlemen negara-negara Asia ini. Ketika itu kebetulan saya yang memimpin di Antalya. Jadi kita berharap persoalan Palestina ini menjadi suara dari rakyat Asia dan terwakili oleh parlemen dari negara-negara Asia yang hadir pada kesempatan sidang ini di Baku, Azerbaijan. Fadlizon, yang juga merupakan Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds, berharap pada Parlemen Asia terus bersuara pada berbagai forum internasional serta regional lainnya untuk melawan agresi Israel terhadap Palestina yang hingga saat ini masih terjadi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada Oktober lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk penataan tenaga honorer resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17.
Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI terus mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Pemerintah harus memahami para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada Oktober 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berselang sebulan setelah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Berdasarkan itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Kementerian Pan-RB dan BKN harus menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Misalnya, pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua tetapi sudah lama mengabdi. Usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan. Bidangnya juga sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi? Terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun Kementerian Pan-RB belum memenuhi seluruh kebutuhan tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi. Pengaturan tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga belum jelas dan substantif. Pemerintah harus memahami, para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Nah, PNS, komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate. Ya. Tapi persoalan P3K, penuh waktu dan paruh waktu ini belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan undang-undang pemerintah itu ya, peraturan pemerintah yang berlaku. Terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Belum menjawab persoalan. Persoalan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K banyak terjadi di daerah. Perekrutan P3K dari tenaga honorer sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mencegah potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer yang lulus seleksi P3K. Contohnya seperti yang terjadi pada 12.000 lebih guru honorer yang sudah lulus passing grade atau P1, namun belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sistem pendataan dan sistem perekrutan juga ikut menyebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bahkan setelah lulus seleksi bermasalah. Formasi yang belum tuntas, kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan ada 100, tapi kemudian mereka hanya mengajukan 35.
Sehingga apa? Sehingga akhirnya teman-teman yang sudah lolos P1 itu tidak mendapatkan penempatan. Saya katakan tadi adalah masalah mekanisme, ya kan, ada data yang kurang valid, data yang istilah orang Sunda pabaliut gitu ya, kurang cocok soal pendataannya. Dan kami harapkan forum-forum semacam forum ini juga membantu pemerintah di dalam verifikasi data-data, sehingga data-data pemerintah semakin rapi, semakin valid, yang tentu saja akan mempercepat nanti dalam proses pengangkatannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diminta saling bersinergi agar penyusunan dan implementasi aturan-aturan turunan terkait manajemen tenaga honorer berjalan selaras. Pemirsa, Wolbachia merupakan bakteri yang dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan berpotensi dapat mengendalikan demam berdarah. Program ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam pengendalian demam berdarah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta pemerintah melakukan kajian analisis risiko lanjutan terhadap dampak dari program Wolbachia untuk mengantisipasi jika ada perubahan kualitas lingkungan dan pergeseran penyakit lainnya akibat program ini. Selengkapnya berikut laporan dari Vincent Aldi dari Komisi 9 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI, di mana diagendakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membahas mengenai implementasi teknologi Wolbachia dalam pengendalian dengue di Indonesia. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, Wolbachia sendiri adalah bakteri yang dapat melumpuhkan virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti, yang mana pemirsa penyebaran bakteri ini sendiri diharapkan membawa implikasi positif dalam menekan penularan penyakit tersebut. Dan berikut pemirsa adalah pernyataan selengkapnya dari salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan Jabar 8. Yang pertama terkait dengan kajian analisis risiko lanjutan, Pak Menteri. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang alam semesta ini kan sesuatu yang tidak semuanya bisa kita kendalikan. Ya, mungkin ini entah saran atau mungkin perlu juga nanti penjelasan dari para peneliti seperti apa faktor surveillance yang dilakukan begitu ya, sehingga kita nggak tahu apakah kemudian ada perubahan lingkungan, kualitas lingkungan, termasuk juga pergeseran penyakit-penyakit yang lain begitu ya. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan begitu ya. Kajian analisis risiko dengan menggunakan data primer ini menurut saya penting begitu ya, sehingga bisa menjawab berbagai keraguan masyarakat, pertanyaan masyarakat. Yang kedua yang terkait dengan penyebaran pada 5 daerah sebagai pilot project begitu ya, yang dianggap sebagai daerah dengan endemik tertinggi mungkin ya. Nah, kira-kira rencana lanjutannya seperti apa Pak Menteri? Kan bukan hanya 5 daerah itu tentu saja ya. Nah, ini apakah sudah ada peta jalannya? Kalau kemarin di 5
daerah, kira-kira daerah-daerah yang lainnya seperti apa yang sedang disiapkan ya skemanya. Nah yang ketiga Pak Menteri, mungkin yang juga harus dijawab atau kemudian dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan sensitif ya, kalau dengar kata asing, segala sesuatu yang asing gitu itu kan sesuatu yang sensitif ya. Nah, bahkan sebagiannya dipersepsi negatif ya. Nah oleh karena itu ini juga perlu dijelaskan. Kalau tadi disebutkan ini adalah nirlaba, implikasinya apa gitu? Apakah kemudian nanti berikutnya tetap bekerja sama dengan perusahaan yang sama, atau kemudian seperti apa ke depannya, itu juga menurut saya perlu ada penjelasan ya. Terima kasih Bu Claudia tadi sudah menjelaskan ya, kita nggak dengar langsung suaranya Profesor Scott tadi. Nah yang berikutnya ini teknis ya, teknis dalam arti ketika kemudian masyarakat masih bertanya-tanya atau sebagiannya melakukan penolakan, seperti apa sebetulnya pelibatan tadi sudah ditanyakan sebetulnya, cuma lebih khusus lagi selain pelibatan kementerian dan lembaga lainnya Pak Menteri, karena kalau kita bicara tentang pelepasan nyamuk berwolbachia ini berarti kan yang ada di kepala kita berarti ada seharusnya pelibatan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya atau kementerian lembaga lainnya ya. Menurut saya apakah sudah dilakukan ya, termasuk juga dengan pemerintah daerahnya Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat masyarakat bertanya seperti itu, kok saya agak ragu ya, pemerintah daerah ini sudah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat begitu. Kalau perlu, apakah juga sudah dilakukan atau perlu dilakukan KIE atau sosialisasi door to door begitu di wilayah tempat pelepasan nyamuk tersebut begitu ya. Agar sekali lagi tidak ada penolakan atau kekhawatiran dari masyarakat. Nah berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah menurut saya sekali lagi pengendalian kasus DBD ini kan bukan satu-satunya dengan teknologi yang sekarang dilakukan ya Ibu Bapak begitu ya. Jadi artinya ini juga perlu ditegaskan ke masyarakat begitu, bahwa Wolbachia ini tidak menggantikan upaya kita melakukan penanganan DBD. Jadi ada peran-peran atau peran serta tanggung jawab masyarakat yang tetap harus diingatkan dan dilakukan begitu. Nah menurut saya ini juga perlu kembali diulang-ulang, perlu kembali disampaikan sehingga masyarakat nggak mengalami disorientasi, merasa kalau sudah Wolbachianya dilepas ya selesai begitu. Padahal kan bukan itu gitu ya. Nah sekali lagi karena memang setelah pandemi ini banyak sekali penyakit ya Pak Menteri. Baik pemirsa, demikianlah pernyataan lengkap dari Ibu Neti Prasetyani yang mana pemirsa DPR RI menekankan kajian analisis resiko lanjutan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat serta penerapan 5 kota utama sebagai pilot project, mengingat 5 kota tersebut masuk dalam endemik dengue tertinggi di Indonesia, dan serta juga ia menekankan adanya pelibatan pemerintah daerah dalam program ini, serta terkait implementasi Wolbachia juga tidak menghentikan upaya lainnya dalam menekan DBD. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik, selamat sore pemirsa, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online. Langsung saja pada berita pertama ini ada BKSAP DPR RI dorong Parlemen Asia wujudkan perdamaian di Palestina. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini di tengah situasi kemanusiaan di Palestina yang semakin memprihatinkan, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang merupakan focal point diplomasi parlemen serukan perlunya langkah konkret parlemen dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon saat pertemuan khusus parlemen antar negara Asia yang tergabung dalam ASEAN Parliamentary Assembly di Baku, Azerbaijan pada Jumat 23 Februari 2024. Pada sidang pleno APA ini, DPR RI usulkan Baku Declaration yang memuat poin pentingnya peran Komisi Palestina mengoptimalkan langkah diplomasi parlemen dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. Usulan ini disambut baik dan diterima oleh seluruh anggota parlemen APA yang hadir, dan Fadlizon ditunjuk secara aklamasi menjadi pimpinan dalam misi kemanusiaan ini. Hal ini merupakan wujud kontribusi nyata DPR RI yang terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menentang berbagai tindakan ilegal maupun melanggar hukum internasional yang dilakukan Israel dengan menargetkan masyarakat sipil, khususnya anak-anak, wanita, dan lansia. Kita beralih pemirsa ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Badan Keahlian DPR RI ajak perguruan tinggi berkolaborasi cerdaskan bangsa dan negara. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Innocentius Samsul membuka seminar nasional dan rapat koordinasi dengan para mitra MOU Badan Keahlian dengan tajuk sinergitas antara Badan Keahlian dan perguruan tinggi dalam menunjang evidence-based policy making. Seminar nasional yang diselenggarakan diharapkan dapat membuka akses yang lebih mudah bagi perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan DPR RI sebagai langkah mencerdaskan bangsa dan negara. Selain itu pemirsa, BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang dapat memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti di DPR RI. Sistem ini akan menghubungkan berbagai sumber data yang relevan baik dari internal maupun eksternal DPR RI sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh para pengguna. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan BKSAP DPR RI dorong Parlemen Asia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, serta Badan Keahlian DPR RI ajak perguruan tinggi berkolaborasi cerdaskan bangsa dan negara. Terima kasih telah menyaksikan media online, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat serta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.